Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi di channel Bunda Baby Jelin. Pada video kali ini aku akan berbagi pengalaman aku after melahirkan yang bisa dibilang mengalami gejala baby blues syndrome dan bagaimana cara aku untuk mengatasinya. Untuk itu stay tune terus ya. Oke teman-teman, jadi beberapa hari ini di media sosial sedang viral sekali video seorang ibu muda yang diduga ingin membuang bayinya. Di sini aku nggak akan kasih videonya karena aku benar-benar nggak tega lihat ekspresi ibu sama tangisan bayinya. Dan banyak netizen beranggapan bahwa ibu muda tersebut mengalami baby blues syndrome. Kira-kira apa sih baby blues syndrome itu? Jadi, baby blues syndrome itu adalah gangguan kesehatan mental yang bisa terjadi pasca melahirkan. Dan sekitar 80% wanita setelah melahirkan mengalami kondisi seperti ini. Gejala baby blues syndrome yang aku alami pasca melahirkan itu diantaranya yaitu aku tuh kayak sering tiba-tiba ngerasa sedih banget, terus tiba-tiba pengen nangis banget kayak gitu, terus kayak kerasa capek, lelah banget, insomnia, nggak bisa tidur, terus kayak cepet tersinggung, bener-bener mudah marah banget, terus mood swing, gelisah juga. Kenapa sih baby blues syndrome itu bisa terjadi? Pertama adalah karena perubahan hormon. Jadi setelah melahirkan itu perubahan hormon di dalam tubuh kita itu kayak seperti hormon estrogen, progesteron, kayak gitu itu tuh benar-benar produksinya turun drastis. Dan ini jadi salah satu penyebab mood aku itu benar-benar jadi berantakan banget yang jadi tiba-tiba suka sedih, terus kayak pengen nangis. Yang kedua adalah sulit beradaptasi. Jadi dulu itu teman-teman aku mikirnya punya baby itu tuh yang paling sulit perkara melahirkan doang gitu. Tapi ternyata pasca melahirkan itu jauh lebih sulit ya. Faktor kesiapan kita untuk menjadi seorang ibu baru juga sangat berpengaruh teman-teman. Karena kita kan nggak lagi tinggal cuman berdua sama suami gitu. Tapi ada seorang manusia yang masih kecil, masih bayi, yang benar-benar masih rentan banget, yang harus kita jaga, kita cukupi kebutuhannya. Dan beradaptasi seperti belajar menyusui yang ternyata luar biasa banget perjuangannya, seperti ASI yang belum keluar di hari 1 dan kedua, yang membuat kita mikir kira-kira bisa nggak ya, terus ASInya bakalan cukup nggak ya. Dan kadang ini yang bikin aku khawatir sih, kira-kira aku tuh bisa nggak sih menjadi seorang ibu, mengurus seorang anak, dan bikin aku takut dan ragu dalam memenuhi peran baru. Yang ketiga adalah kurang tidur. Jadi pastinya kan sebelum kita melahirkan, apalagi anak pertama ya, kita kan mengalami kontraksi yang berjam-jam, ditambah langsung begadang gitu karena siklus tidur bayi yang masih belum teratur. Kurang tidur terus-menerus ini yang membuat kita jadi mudah tersinggung. Dan faktor yang keempat yang gak kalah penting menurut aku ya, jadi kan udah mood kita tuh lagi mood swing nih, moodnya lagi berantakan, terus lagi lelah, jadi cepet tersinggung, ditambah ada yang ngejenguk nih, terus berkomentar kayak semacam, ih kok bayinya lahirnya kecil ya, atau ih kok bayinya banyak cradle capnya ya, sih karena ibunya pas waktu hamil katanya sering tidur siang nih, kebanyakan tidur siang kayak gitu. Asinya udah keluar belum? Loh kok belum keluar? Aku waktu hamil asinya udah pada keluar loh. Yang begitu-begitulah yang menurut aku ya, yang sangat benar-benar disayangkan gitu. Karena yang berkomentar, mirisnya adalah yang berkomentar seperti itu sesama perempuan yang notabene mereka itu pernah mengalami, pernah merasakan gitu di posisi yang setelah melahirkan itu seperti apa. Dan seharusnya hal-hal yang seperti itu menurut aku sih tidak baik ya untuk diungkapkan. Jadi menurut aku janganlah ya kita sesama perempuan saling menjudge gitu, saling menjatuhkan gitu. Gak ada baiknya juga gitu kan. Wanita setelah melahirkan itu butuh support, perhatian gitu. Jadi jangan sampailah ada yang menjudge yang gak baik ya. Dan sekarang aku akan sharing ke kalian cara aku mengatasi baby blues syndrome yang aku alami waktu itu. Yang pertama aku lakukan adalah istirahat yang cukup. Ini penting banget ya teman-teman, biar kita nggak mudah tersinggung. Istirahat yang cukup, jadi kalau misalkan bayi kita tidur nih, jadi sebisa mungkin saat bayi kita tidur, kita juga ikut tidur, karena agar tidak terjadi kelelahan yang mengakibatkan kita mudah tersinggung. Minta bantuan orang terdekat, suami atau orang tua kita untuk gantian menjaga bayi kita. Jadi di sini support system dari keluarga itu sangatlah penting ya.
Yang kedua adalah me time. Ini sesuatu yang berharga banget sih buat aku. Me time aku tuh nggak jauh-jauh dari kayak nonton drakor sambil makan makanan favorit aku. Yang ketiga adalah sharing. Ini penting banget sih. Jadi kalau misalkan aku lagi ngerasain kayak pikiran lagi kacau, itu biasanya aku suka sharing ke suami atau kayak misalkan ke orang tua juga atau ke teman yang sudah lebih berpengalaman yang bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan sharing pastinya akan lebih meringankan beban kita ya pastinya. Oke, di sini aku akan sedikit berkomentar tentang video yang sedang viral tersebut. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, katanya ibu muda tersebut itu diduga ingin melakukan percobaan bunuh diri. Jadi aku nggak tahu ibu tersebut mengalami baby blues syndrome atau depresi pasca melahirkan. Tapi yang jelas kemungkinan besar beban yang dia terima itu sudah sangat luar biasa besar. Pesan aku untuk Mbak tersebut, Mbak, kamu tuh hebat, kamu kuat, sudah dipilih menjadi seorang ibu, kamu sangat luar biasa, dan aku yakin kamu bisa melewati ini semuanya, dan aku harap untuk keluarganya atau suaminya bisa menjadi support system yang sangat baik untuk istrinya. Oke, jadi itu dia sharing aku mengenai baby blues syndrome dan bagaimana cara aku mengatasinya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.